Dua perempuan di bawah umur di Batam, Kepulauan Riau terlibat prostitusi online. Keduanya ditangkap personil Satreskrim Polresta Barelang di sebuah hotel kawasan Nagoya saat melayani pelanggan mereka. Selain itu, polisi juga menangkap dua orang muncikari yang menawarkan jasa korban pada pelanggan pria. Kedua pelaku menjanjikan kehidupan mewah pada korban yang berusia masih di bawah umur dan berstatus siswi SMP. Dari hasil yang mereka dapatkan, itu barang bukti yang kita sita itu 2 juta rupiah. Namun dari hasil pemeriksaan, untuk anak sebagai korban ini mendapatkan upah 800.000. Artinya mereka ada bagi hasil. Atas perbuatannya, muncikari yang ditangkap terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Aksi penjambretan terhadap tukang sayur di Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban yang sedang berjualan sayur tak curiga saat pelaku pura-pura membeli sayur sebelum melancarkan aksinya. Pelaku memesan sejumlah bahan makanan kepada korban. Saat korban lengah, tas milik korban langsung digasak dan dibawa kabur pelaku. Korban hanya bisa meneriaki pelaku. Terus dia nanya, ada udang Bu? Ada. Terus saya ngambil udang, orangnya langsung ngambil tas saya, terus saya lari langsung teriak-teriak, maling, maling, maling. Akibat penjambretan itu, korban kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Pram Senjaya. Dan saya Rizka Amelia. Ya pemirsa, ini selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi ya. Ya pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dari Kapolri yang meninjau pengamanan jelang arus mudik di Stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, ini jelang arus mudik Lebaran 2022, Rizka, ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung persiapan sejumlah transportasi publik, salah satunya ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, Kapolri ini menghimbau agar instansi swasta untuk dapat mengatur waktu cuti karyawan secara fleksibel untuk menghindari penumpukan pemudik antara H-3 hingga H-1 Lebaran. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ditemani oleh sejumlah pejabat PT KAI meninjau langsung kondisi stasiun Pasar Senen. Nah pemirsa, ini Kapolri mengecek langsung satu persatu ruangan, mulai dari ruang tunggu, pengecekan tiket, hingga kondisi di dalam gerbong kereta. Pengecekan ini untuk memastikan begitu keamanan dan kenyamanan masyarakat, mengingat kereta api ini masih menjadi salah satu transportasi publik yang paling banyak digunakan nih. Mungkin bisa dibilang paling murah ya untuk saat ini ya, karena semua serba naik nih. Dan pemirsa, Kapolri juga berharap koordinasi antara instansi swasta dan juga para pemudik untuk memaksimalkan potensi transportasi publik dan memecah waktu liburan antar karyawan. Nah, hal ini agar penumpukan kemacetan antara tanggal 28 hingga 30 April begitu dapat diminimalisir, mengingat prediksi sebanyak ada 85,5 juta orang ini akan mudik melalui jalur darat ya. Banyak sekali pemirsa, memang nih pemerintah menyarankan untuk mudik lebih awal ya, agar tidak terjadi kepadatan, bahkan sebenarnya harus mulai pekan depan nih, hari Senin ini sudah boleh mudik seperti itu. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan pernyataan Kapolri terkait perjalanan mudik di tahun 2022 ini.
kurang lebih ada 23 juta kendaraan pribadi dan 17 juta kendaraan roda 2 yang akan mengarah ke wilayah timur. Sehingga tentunya perlu ada alternatif-alternatif di samping jalan tol, ada juga jalan arteri, jalur selatan yang juga bisa digunakan. Dan tentunya jenis-jenis angkutan pun juga bisa dimanfaatkan. Sehingga potensi terjadinya kemacetan, diprediksi arus macet di tanggal 28, 29, 30 bisa dihindari dengan melaksanakan kegiatan pulang mudik lebih cepat. Ya, pemirsa, pemerintah memprediksi jumlah pemudik mencapai 85,5 juta orang, di mana 40 juta diantaranya diyakini ini mudik dengan kendaraan pribadi. Ya, ini demi mencegah penumpukan begitu kendaraan pada saat cuti diberlakukan, maka masyarakat ini dihimbau untuk mudik lebih awal. Himbauan mudik lebih awal jika dapat mengambil cuti lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah disampaikan Korlantas Polri di Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Firman Shantiabudi mengatakan mudik lebih awal dapat mengurangi beban kepadatan lalu lintas. Penerapan one way dan ganjil genap secara bersamaan pada tanggal 28 April juga akan dimaksimalkan. Dan dari rapat terakhir koordinasi dan arahan Bapak Presiden ini akan dibicarakan tentang kemungkinan bisa dilakukan cuti bagi ASN dan buruh, tapi tentunya akan dikomunikasikan dengan para menteri, bisa memanfaatkan waktu sebelum tanggal 28 arus puncak yang pernah kita sampaikan. Jadi dengan cuti mulai tanggal 22, 23 dan seterusnya, ini akan mengurangi beban pada tanggal 28 sampai tanggal 1 yang kita rencanakan. Sementara itu diperkirakan sekitar 40 juta kendaraan pribadi akan memenuhi sejumlah ruas jalur mudik tahun ini. Untuk mengurangi kemacetan, gabungan sejumlah perusahaan BUMN menggelar mudik gratis. Sebanyak 510 bus dan 24 rangkaian kereta api dikerahkan untuk mengangkut pemudik ke daerah tujuan. Kami berharap bahwa mudik gratis ini dengan 510 bis dengan 24 rangkaian kereta api yang akan dimulai sejak tanggal 27 sampai dengan 29 April. Begitu juga nanti arus balik yang dalam perhitungan kami mencapai lebih dari 20.000 masyarakat. 5.000-nya adalah dengan bis ya, dan kemudian dari jasa raja juga menyiapkan kereta api lebih banyak 15.000. Pada periode mudik lebaran 2022, pemerintah memprediksi jumlah pemudik mencapai 85 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi warga yang ingin menggunakan moda transportasi publik dalam acara mudik mereka, ini pemerintah membuka kesempatan mudik gratis menggunakan kapal laut, Rizka. Ya, posko pendaftaran ini dibuka di area Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Calon pemudik mendatangi lokasi pendaftaran mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di area Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ratusan orang ini mendaftar agar bisa pulang kampung halaman dengan kapal laut. Calon pemudik tidak dipungut biaya apapun, cukup menunjukkan bukti vaksin COVID dosis 2 dan dosis booster. Selebihnya, calon pemudik menunjukkan KTP, dan bagi yang membawa kendaraan diminta untuk menunjukkan SIM dan juga STNK. Ya senang sih kalau misalkan ada mudik untuk kapal gitu ya, karena jamnya itu terukur gitu. Kalau misalkan pakai angkutan yang lain kan kita nggak tahu macet dan lain sebagainya. Udah berkali-kali sih Pak, tetap di pas pandemi aja kemarin nggak, sangat membantu lah buat kita ya. Sangat membantu ya. Ya kalau ke depan kalau bisa ya diadain terus. Pendaftaran mudik gratis melalui Pelabuhan Tanjung Priok dibuka hingga tanggal 24 April. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui online. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Ya, pemudik mulai memadati pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb sejak sepekan terakhir untuk menghindari rebutan tiket. Ini nggak hanya rebutan tiket aja, pemirsa, juga kehabisan tiket tentunya. Ya. Nah, pemirsa, ini pemudik juga mulai memadati stasiun Kota Malang untuk hindari kepadatan. Jelang Idul Fitri tahun ini, pemudik mulai memadati pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kepadatan mulai terlihat sejak 1 pekan terakhir. Rata-rata pemudik menuju kepulauan di Sumeneb. Tidak hanya warga, terlihat juga sejumlah kendaraan roda 4 yang didominasi kendaraan plat B dari Jakarta. Sementara warga mengaku mudik lebih awal untuk menghindari macet dan penumpukan di pelabuhan. Karena dari awal-awalnya tahun-tahun kemarin itu kalau akhir pulangnya kebanyakan macet, Mas. Nggak kebagian tiket. Untuk menghindari penumpukan pemudik, petugas pelabuhan memberangkatkan 4 kapal sekaligus, yakni 3 kapal feri dan 1 kapal cepat. Sebagian kecil saja yang masih yang sudah bergerak ke mudik Lebaran lebih awal. Kami perkirakan untuk puncaknya nanti mendekati H-7. Sejumlah rute mulai dibuka dari pelabuhan Kalianget ini, mulai dari Pulau Sapudi, Kagean, Masalembo, Raas, dan pulau lainnya. Dari Sumeneb, Madura, Abdur Rahim, iNews melaporkan. Aktivitas mudik Lebaran mulai terlihat di stasiun kereta api Kota Malang, Jawa Timur. Seluruh koridor stasiun mulai dipadati penumpang yang menunggu jadwal kedatangan kereta. Antusias pemudik memilih mudik lebih awal karena menghindari kepadatan pemudik di hari mendekati Lebaran. Selain itu, beberapa pemudik merupakan mahasiswa di Kota Malang yang sudah mulai libur kuliah. Biar waktu liburannya bisa lebih lama. Kalau dari aku, kenapa 2 minggu sebelum Lebaran? Karena takutnya Lebaran kan nanti agak rame ya. Jadi kita lebih baik sebelumnya daripada nanti. Di wilayah stasiun Malang sendiri, 7 perjalanan kereta api jarak jauh telah disiapkan untuk masa mudik Lebaran. Sebanyak 85.844 tiket kereta api jarak jauh disiapkan. Mayoritas tujuan mudik adalah Jakarta, Jember, dan Banyuwangi. Sampai dengan hari ini data untuk tiket yang telah terjual di stasiun Malang pada masa angkutan Lebaran pada sebanyak 52% atau 44.311 tiket dari jumlah total yang kami sediakan pada masa tersebut sebanyak 85.844 tiket. Dari selama masa angkutan Lebaran nanti ada 7 keberangkatan ke jarak jauh yang setiap hari berangkat dari stasiun Malang Kota Baru dengan berbagai kota tujuan. PT KAI menyambut antusias musim mudik ini dengan memberlakukan tiket diskon hingga 60%. Diskon ini diberikan selama 3 hari mulai 19 hingga 21 April. Untuk keberangkatan 20 April sampai 13 Mei mendatang. Total sebanyak 6.000 tiket kereta api yang didiskon. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 1 pelaku pencuri sapi dan kerbau di Kabupaten Tangerang, Banten nyaris tewas dihajar warga. Ya, pemirsa, ini lantaran geram dengan ulah komplotan pencuri sapi ini, warga kemudian membakar truk yang dipakai komplotan pencuri sapi. Satu dari 3 komplotan pencuri sapi dan kerbau ini babak belur hingga nyaris tewas dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya pelaku kepergok warga dan mencoba melarikan diri usai mencuri 4 ekor sapi dan 4 ekor kerbau milik warga dengan menggunakan truk besar. 2 pelaku lainnya berhasil lolos setelah berlari ke tengah persawahan. Tak puas usai mengejar pelaku, sejumlah warga yang kesal lantaran maraknya pencurian hewan ternak kemudian membakar truk yang dibawa pelaku untuk mengangkut sapi. Aksi pencurian diketahui warga setelah pemilik sapi berteriak dan meminta tolong warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Perangin Angin ini dicopot dari jabatannya buntut dugaan penjebakan dan penangkapan remaja yang menerima narkoba. Pencopotan ini dilakukan Kapolda Sumatera Utara setelah video dugaan penjebakan oknum polisi viral dan menuai beragam kecaman publik.
Inilah rekaman CCTV saat dua petugas Sat Narkoba Polres Binjai menangkap seorang remaja di sebuah warung internet di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam rekaman, seorang pemuda mengenakan kaos biru yang diduga memberi narkoba, dibiarkan kabur dan tidak ikut ditangkap oleh petugas kepolisian. Video tersebut viral. Diduga polisi sendirilah yang menjebak sekaligus menangkap remaja tersebut. Setelah viral dan menuai beragam kecaman, akhirnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersikap dengan mencopot Kasat Narkoba Polres Binjai, yakni AKP Firman Immanuel Perangin Angin. AKP Firman dianggap lalai mengawasi anggotanya. Posisinya sebagai Kasat Narkoba Polres Binjai digantikan oleh AKP Irfan Rinaldi Pane. Itu sebagai wujud pertanggungjawaban seorang pimpinan. Kasatnya harus bertanggung jawab, ya, karena lemahnya pengawasan terhadap anggota, sehingga anggota melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu sebelumnya anggota sudah diperiksa dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan hal itu pun juga kasatnya saat ini juga sedang dimintai keterangan. Sementara itu, dua bintara anggota Sat Narkoba Polres Binjai yang terekam CCTV tersebut juga diperiksa di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Bang Anu akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.